Hai, saya Suherman. Hari ini kembali ke sesi Q&A dan saya akan menjawab satu buah email yang sudah masuk ke dalam inbox saya. Makasih banyak buat teman-teman yang udah kirim email ke marcosuherman@gmail.com. Hari ini saya akan memilih satu buah email untuk dibahas. Email yang saya pilih hari ini adalah email dari Rahman Rasak. Alamat email adalah rahman.rik@gmail.com. Di sini ada pertanyaannya, sore Kak, terlampir dua buah foto yang mirip tapi agak beda hasil jepretannya. Yang saya highlight di sini adalah backgroundnya, yaitu gunung. Pertanyaan saya, bagaimana kok bisa beda backgroundnya? Satunya gunungnya agak jauh dan yang satunya agak dekat. Apakah ada tips untuk itu? Terima kasih, Rahman Rasa. Dan di sini dilampirkan dua buah foto. Foto yang pertama dan foto yang kedua. Sebelum masuk ke pembahasan hari ini, saya ingin mengucapkan makasih banyak buat teman-teman yang selalu support channel ini, yang sudah subscribe, dan buat teman-teman yang mungkin baru aja menemukan channel ini, jangan lupa di subscribe sekarang, karena setiap minggunya saya mengupload 20 video membahas seputar fotografi. Dan juga buat teman-teman yang mungkin menanyakan apakah bisa memanggil saya sebagai narasumber untuk kebutuhan perusahaan, kampus, ataupun komunitas, teman-teman bisa langsung kontak ke nomor di bawah ini, nanti akan dibantu oleh administrasi saya. Dan juga buat teman-teman yang mungkin menanyakan apakah saya ada jasa fotografi, videografi, ataupun social media management, teman-teman juga bisa langsung kontak ke nomor tersebut. Oke, nah hari ini pembahasannya adalah mengenai bagaimana sih satu buah foto dengan objek yang sama. Karena di sini dilampirkan dua buah foto yang mirip banget. Tapi di sini gunung yang pertama itu gunungnya kelihatan besar sekali, dan gunung yang kedua tampak lebih kecil. Di sini kita akan membahas mengenai focal length dan apa sih efeknya terhadap sebuah hasil foto. Nah, buat teman-teman yang mungkin belum tahu apa itu focal length, teman-teman bisa cek di video saya sebelumnya di sini yang membahas tentang focal length. Dan juga buat teman-teman yang mungkin belum pernah mendengar pembahasan mengenai distorsi pada lensa, teman-teman juga bisa cek di video di bawah ini yang membahas mengenai distorsi. Nah, mungkin teman-teman menanyakan kenapa sih saya membahas soal focal length dan juga distorsi. Di sini ada kaitannya banget antara focal length dan juga distorsi yang terjadi pada saat kamu memilih sebuah lensa. Nah, di sini teman-teman mungkin menanyakan apa sih focal length? Nah, mungkin teman-teman sering banget dengar di pasaran focal length-nya 24 mm, 50 mm, 85 mm. Focal length itu panjang lensa. Nah, sebenarnya apa sih penjelasan dari focal length itu sendiri ya? Focal length itu sendiri sebenarnya adalah ukuran jarak antara lensa dengan sensor pada kamera. Lensa yang panjang focal length-nya, misalnya sekitar 50 mm, akan memberikan sudut pandang yang lebih sempit, sehingga objek yang jaraknya jauh tampak lebih besar dalam sebuah foto. Dan sebaliknya, lensa panjang yang fokusnya kecil, misalnya lensa 15-30 mm, akan memberikan angle yang lebih luas, membuat objek memperoleh porsi yang lebih kecil dalam sebuah foto. Mungkin teman-teman di sini pernah mengalami hal yang sama ya, sebuah foto yang objeknya sama, tapi kok hasilnya berbeda nih, seperti kasus yang dialami oleh Rahman. Nah, itu alasannya adalah di focal length-nya. Jadi kalau saya coba cek dari fotonya ini pasti sudut pandangnya berbeda. Jadi kalau teman-teman lihat, di sini saya nggak ada keterangan lensanya itu menggunakan lensa apa, tapi saya yakin lensa pada foto yang pertama ini pasti menggunakan lensa tele. Jadi lensa tele ini pasti jaraknya akan lebih jauh dibandingkan dengan foto yang kedua, yang jaraknya mungkin relatif lebih dekat. Di sini sepertinya mungkin lensa yang digunakan pada foto yang kedua mungkin di sekitar 24 mm atau berapa saya nggak tahu. Tapi di sini pasti jaraknya lebih dekat, karena kalau dilihat dari orang ini mungkin hanya beberapa langkah saja bedanya. Jadi di sini apa sih pengaruhnya antara focal length dengan distorsi? Mungkin teman-teman pernah dengar ada istilahnya barrel distortion, pincushion distortion gitu ya. Nah, itu sebenarnya adalah distorsi-distorsi yang dialami oleh focal length lensa yang berbeda-beda. Jadi kalau teman-teman mungkin baru aja kenal dengan distorsi, distorsi itu ada beberapa macam, yaitu distorsi yang memang karakter dari si lensa itu sendiri. Ada juga yang namanya distorsi perspektif. Distorsi perspektif itu kalau misalnya kamu menggunakan satu buah lensa, kemudian foto kamu ini kamu tilt up atau tilt down, dituntuk ke atas atau diturunkan ke bawah, nunduk ke bawah gitu ya. Nah, di sini pasti mengalami distorsi. Mungkin teman-teman pernah mengalami sebuah foto cityscape katakan,
kamu ambil fotonya mungkin agak sedikit didongakkan ke atas gitu ya, jadi karena gedungnya tinggi sekali, lalu kamu ada jaraknya dekat, jadi kamu dongakin ke atas, akhirnya distorsi itu terjadi. Jadi itu perspektif distortion terjadi di sana, sehingga gedung itu nampak mengkerucut ke atas. Atau kebalikannya, kamu misalnya memotret dari lantai 20 atau lantai 30, kamu mungkin memotret dari dasar sebuah gedung, kemudian ingin mendapatkan gedung yang utuh gitu ya. Nah, ketika kamu menundukkan kamera kamu, itu juga terjadi perspektif distortion, sehingga gedungnya itu mengkerucut ke bawah. Jadi itu adalah perspektif yang terjadi dari angle atau sudut pandang kamu yang kamu tilt up atau kamu tilt down. Berbeda kasusnya dengan barrel distortion dan juga pincushion distortion. Nah, barrel distortion itu adalah distorsi yang bentuknya seperti cembung. Jadi kalau teman-teman pernah mengalami sebuah foto, kok foto saya tampak agak cembung ya. Nah, itu adalah distorsi yang terjadi karena barrel distortion tersebut. Dan itu biasanya ada pada lensa-lensa wide. Dan kalau teman-teman mungkin pernah melihat sebuah foto, di foto saya sebelumnya saya pernah motret Ibnu Jamil di sana, saya ada menggunakan satu lensa wide, kalau nggak salah saya pakai 14-24 waktu itu. Dan di situ saya menampilkan wajah Ibnu itu lebih terlihat distorsi. Jadi tampangnya itu kelihatan karakternya kayak kartun gitu, tampangnya lebih lucu gitu, kayak ya lebih karakter kartun. Di sini karena memang ingin menampilkan efek seperti itu gitu. Tapi ini tidak berlaku pada semua foto. Artinya kalau kamu ingin memotret misalnya foto DOD atau direksi, biasanya kita tidak menggunakan lensa seperti itu karena distorsinya pasti akan nampak lebih kuat dan mungkin karakter wibawa dari seorang direksi gitu ya tidak nampak di sana. Tapi untuk beberapa case atau konsep tertentu itu bisa saja dieksekusi dengan lensa-lensa lebar. Dan juga teman-teman mungkin saya akan coba kasih ilustrasi ke teman-teman kayak gimana sih dan apa sih efeknya kalau kita memotret sebuah objek atau seseorang gitu ya dengan focal length yang berbeda-beda. Mungkin teman-teman kalau fotonya cuma sekali aja nggak berasa, maksudnya ketika kita foto orang, fotonya jadi-jadi aja, tapi mungkin setelah dikomparasi, oh kayaknya ini ada distorsi ya, kok mukanya agak sedikit ketarik atau lebih tirus, kemudian ada lagi kok yang ini oke ya perspektifnya. Nah itu karena ada terjadi perspektif-perspektif atau distorsi-distorsi yang berbeda. Dan di sini kalau teman-teman lihat, pada foto yang kedua sebenarnya ini kalau teman-teman dengar dulu ada sempat satu perdebatan yang cukup ramai di sosial media, di mana waktu itu ada yang mengambil satu buah gunung dari satu buah jembatan di Jakarta, dan waktu itu gunungnya nampak besar. Jadi gunungnya nampak besar, lalu sempat dibilang oh ini editan nih, mungkin teman-teman ada ingat waktu itu. Dan itu sebenarnya benar terjadi, tapi memang itu harus menggunakan lensa yang fokalnya cukup panjang, artinya mungkin di sekitar 400 mili, 500 mili. Di sana akan terjadi pincushion distortion, sehingga gunung itu tampak lebih besar. Jadi karena kita tidak pernah melihat pemandangan tersebut dengan mata telanjang, akhirnya nampak kayak ini kayaknya editan ini bohongan gitu ya. Tapi sebenarnya itu terjadi karena kita menggunakan focal length yang berbeda. Dibandingkan mungkin teman-teman hanya menggunakan lensa 24-70 atau mungkin 200, ternyata perspektifnya itu berbeda pada saat kita menggunakan lensa-lensa tertentu. Dan kalau teman-teman tadi mungkin mendengar bahwa penjelasan dari focal length itu adalah jarak antara lensa terhadap sensor, dan di sini memang jarak ini menentukan field of view ya. Jadi di mana sebuah lensa itu memiliki sudut pandang yang berbeda-beda. Jadi kalau teman-teman memiliki lensa 24 mili, 50 mili, 85 mili, itu pasti berbeda sudut pandangnya. Jadi kalau teman-teman ingin memotret dengan komposisi yang katakan dengan banyak foreground, mungkin teman-teman bisa menggunakan lensa wide. Tapi kalau teman-teman ingin memotret misalkan satu pemandangan, saya ada di atas gunung, saya ingin memotret pemandangan di gunung yang di sebelah gitu ya. Nah di situ kita menggunakan lensa tele, karena kalau kita menggunakan lensa wide nggak dapat apa-apa karena terlalu jauh, dan kita menggunakan lensa wide malah lebih jauh lagi karena lebih lebar. Jadi di sini pemilihan lensa itu penting banget untuk diketahui supaya teman-teman bisa mewujudkan visual yang ingin kita sampaikan. Jadi kalau misalkan ditanya benar apa enggak, sebenarnya nggak ada yang benar atau nggak ada yang salah, nggak ada yang paling benar atau nggak ada yang paling salah. Semuanya itu sangat relatif banget, tergantung dengan kebutuhan kita dan keinginan kita ingin membentuk visual seperti apa.
Dan demikian pembahasan saya kali ini. Buat teman-teman yang mungkin ada pertanyaan atau ingin fotonya dibedah, teman-teman bisa langsung email ke martasulaiman@gmail.com. Dan buat teman-teman yang mungkin juga memiliki opini lain tentang foto length dan juga distorsi ini, teman-teman bisa tulis di komentar di bawah ini. So, thank you for watching. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share.